Kali ini kita akan membuat kuis dengan Quizizz ya. Selamat belajar. Langkah pertama, silahkan ketik quizizz.com ya di browser teman-teman. Nah, kemudian kita bisa sign up for free ya, karena kita untuk mengajar ya, kita pilih guru. Kemudian teman-teman bisa pilih akun yang akan digunakan untuk Quizizz. Ya, nanti pilih yang mana, apakah untuk school, work, atau personal use ya. Kita akan buat yang school ya, kita pilih yang school. Nah, di sini ada opsi ya, kita pilih yang teacher. Di sini ya tampilannya untuk yang gratisan ya. Kita bisa membuat quiz dengan create quiz. Nah, ini untuk nama quiz, kita mau berikan nama apa untuk quiz kita, teman-teman bisa ketik di name this quiz ya. Nah, kalau sudah terbentuk, nah ini dia, kita bisa langsung mengetikkan soal. Oke, persamaan kuadrat nah, kita akan coba latihan yang persamaan kuadrat ya. X kuadrat ditambah nx ditambah n-1 sama dengan 0. Nah, jadi di Quizizz ya, untuk persamaan matematika ya atau equation itu disediakan, jadi tidak usah khawatir ya. Jadi bagi teman-teman, terutama kami ya, sama guru matematika itu, kita bisa membuat soal-soal yang dengan membutuhkan equation ya. Ini untuk jawabannya bisa diketikkan di salah satu di box ini ya, karena kita membuat 5 opsi, jadi tambahkan ya. Teman-teman bisa klik di tanda plus itu, kemudian untuk yang benar itu diklik di tanda yang ujung itu tuh, di atas itu ada tanda centang. Nah, untuk poinnya bisa disesuaikan. Misalkan kita ambil yang tertinggi ya, 20 poin, kita berarti membuat 5 soal ya, biar 100. Nah, ini kalau lebih dari satu jawaban benar, tapi kalau kita nonaktifkan berarti hanya ada satu jawaban benar. Ini untuk waktunya ya, mau dipilih berapa menit, berapa second gitu ya, bisa pilih di situ. Kemudian kalau sudah, klik save. Nah, dia akan muncul ya, di sini ada equation 1. Nah, untuk yang scene kedua kita bisa pakai cara duplicate ya. Duplicate ini akan jadi di persamaan quotient 2 ya, quotient 2. Kita bisa ganti, karena tadi kita duplicate ya, otomatis soalnya sama, jawabannya juga sama. Nah, nanti akan saya berikan beberapa pilihan ya. Yang pertama, kita bisa duplicate. Untuk masuk ke equation editor tinggal diklik aja ya, diklik nanti akan muncul dengan sendirinya. Oke, kita ganti soalnya ya. Kalau sudah, diklik insert, dia akan berubah. Nah, kita ganti soal, jika persamaan x kuadrat plus bx plus b sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Oke, kita ganti soalnya itu ya, maka berlaku titik-titik. Nah, kita kasih opsinya, kita ganti ya, kita ganti ketidaksamaan. Nah, oke, kemudian option 1, kemudian option 2 kita bisa ketikkan lagi di sini. Jadi untuk yang Quizizz itu sangat friendly sekali bagi guru matematika ya, karena ada equation. Oke, nah kita ketikkan. Nah, kalau kita ketikkan jawaban berbeda, otomatis jawaban yang benar tadi hilang dengan sendirinya ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, walaupun tadi kita duplicate ya, saat kita tik tulisan yang baru atau simbol atau apa yang tidak sama dengan yang lalu, dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini jawabannya kalau sudah kita klik. Ingat ya untuk mengetikkan poinnya, kemudian cek waktunya. Untuk soal seperti ini kira-kira berapa menit.
sudah ada 2 question. Nah, cara berikutnya selain duplicate ya, teman-teman bisa klik new question yang ada di atas ya. Nah, kan jadi ada cara apa tadi, duplicate ya, yang kedua pakai cara new question. Tapi kalau new question kita optionnya 4 ya, karena defaultnya hanya 4 option ya, untuk pilihan gandanya ada 4. Jadi nanti kita tambahin sendiri kalau kita mau 5 ya. Oke, kita buat soal dulu. Jika X1 bisa ya, ini ada, teman-teman bisa lihat di equationnya juga lumayan lengkap ya. Itu ada pangkat, ada fraction gitu ya, ada akar juga, ada nilai mutlak. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat. Oke. Kita bisa cek di sini X kuadrat ya. Min 6X min 5 sama dengan 0. Oke ya, ingat untuk insert ya, agar dia muncul pada apa namanya, pada scene-nya itu ya. Ini ibu coba buat atas bawah ya. Nah, bisa ternyata ya. Jadi X1 kuadrat ya, bisa juga. Ini tadi saya buatnya adalah pangkat yang di bawah dulu baru di atas. Nah, ya kalau sudah fix bisa di insert, kalau belum bisa ditambahin. Oke. Nah, ini sama dengannya saya buat di equation ya, enggak masalah ya. Nah, ingat untuk menulis jawabannya ya. Oke, kita ketikkan dulu jawabannya ya, karena tadi kita 5 opsi ya, kita tambah 1 lagi ya, opsi. Oke ya, ini jawabannya. Kalau sudah, dicek lagi apakah poinnya sudah. Oh, poinnya belum, saya lupa ini ya. Makanya bisa dicek. Jadi kalau lupa kita bisa checking juga ya di sini. Di apa namanya, di lembar yang utuh kita bisa cek juga, secondnya bisa. Nah, cara ketiga itu bisa klik di bawahnya ya, ada soal. Jadi yang pertama teman-teman bisa pakai duplicate atau new question. Yang ketiga itu di bawahnya pertanyaan yang lalu itu ada pilihannya, tinggal diklik saja seperti cara ketiga yang saya pakai ini ya. Jadi lebih dari 1 cara untuk membuat question yang baru. Nah, pertanyaan baru kita akan buat ada 4 ya, karena 5 ya, tadi 20 ya, jadi kita bisa 100. Sekaligus teman-teman bisa melihat, oh caranya menggunakan question seperti ini. Oke, kan tuh di atas ada FX insert question ya. Ya, lihat untuk insert ya. Buka persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Bentar, kita kasih equation karena kita butuh biar cantik ya. Oke, bisa ke kelebihan 1 ya. Saya lihat dulu ya. X1 ditambah 2, nanti X2 juga ditambah 2. Oke, bisa ya caranya ya. Jadi tiap kali akan menggunakan equation, teman-teman klik dulu FX insert equation yang ada di pojok kanan atas ya. Nah, untuk pilihannya juga sama, itu ada ya, add equation. Tadi kan kita pakainya angka aja ya. Nah, ini kita bisa pakai equation juga di pilihannya. Oke ya, kita ketikkan 3x kuadrat min 24x plus 38 sama dengan 0. Kalau sudah oke, di insert. Oke. Kita ketikkan lagi yang baru, berapa ini, 3x kuadrat. Nah, ini kuadratnya sebenarnya selain pakai yang tombol yang kedua, bisa pakai tombol yang pertama ya. Tapi kalau pakai tombol yang kedua itu kita bisa bebas, hanya 2, bisa 3, bisa 4.
nggak bisa 5 gitu ya. Nah, oke, klikkan, kita ketik jawabannya ya. Enaknya Quizzes ya, jadi dia ramah pada guru matematika. Kita ketikkan dulu pilihan optionnya. Oke, 3x kuadrat min 24x min 38 sama dengan 0. Oke, kita ketikkan lagi ya. Jadi kalau mau mengetik itu teman-teman klik dulu ya fungsinya, baru nanti bilangannya, karena kalau teman-teman langsung itu dia nggak bisa. Nanti kalau bingung ya, loh kok nggak bisa ditulis. Nah, jadi klik dulu. Misalkan saya mau ngetik 3x kuadrat nih, saya ketikkan a pangkat 2 atau a pangkat x, nanti dia akan muncul ya, perhatikan lagi ya. Nah, ini kan saya klik dulu, klik x dulu baru saya ketikkan. Kalau nggak saya klik dulu dia nggak bisa, jadi kayak kursornya itu tidak aktif gitu. Nah, sudah ada 5 opsi, kita tentukan jawabannya dulu, diklik ya untuk memastikan apakah waktunya sudah, poinnya sudah. Misalkan teman-teman lupa, nggak masalah ya, kita tetap masih bisa menambahkan poin di lembar seperti ini, yaitu ada poinnya, editnya. Nah, itu ada yang ada tanda seperti apa, lightning itu ya, itu bagi yang pro ya, karena ini kita buatnya free gratis, jadi kita tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang berbayar. Oke, ini soal yang terakhir ya, kita akan coba soal terakhir ini untuk short answer ya. Kita akan coba yang short answer. Tadi kan kita cobanya multiple choice ya. Nah, sekarang kita coba yang short answer. Tadi kita juga sudah mencobanya di Google Form ya. Kalau di form tadi kita untuk yang short answer itu kita menyediakan beberapa opsi pilihan jawaban. Pada Quizzes juga sama. Jadi untuk yang short answer teman-teman harus menyediakan beberapa pilihan ya. Kadang kan ada anak yang nulisnya 2, ada yang pakai ketikan DUA gitu, jadi harus diketik ya. Jadi kira-kira nanti jawabannya apa ya, seperti itu. Nah, untuk mengcopy bisa seperti biasa ya, di apa, di bold apa ya, di apa ya, kayak copy biasa lah, namanya apa saya lupa, di highlight ya, di highlight terus di Ctrl C kemudian Ctrl V, itu nanti akan bisa. Tadi saya pakai copy ya, jadi biar nggak ngetik yang baru bisa. Ini kita ketik dulu 2x kuadrat min a plus 3x ditambah 3b min 2. Oke, sama dengan 0 ya. Kita insert kalau sudah. Oke, nah sudah muncul begini. Maka kita akan mencari nilai A dan B ya. Nah, saya pakai equation editor karena untuk matematika kan kita harus sama ya, yang namanya variabel ya kan. Oke, kalau sudah kita ketikkan jawabannya. Teman-teman bisa ketikkan tuh ada jawabannya ya, tuh ada add an alternative answer, itu kalau lebih dari 1. Nah, ini kan jawabannya 1, saya ketikkan SATU, siapa tahu ada yang jawabnya 1. Sebenarnya teman-teman kalau ada yang nulis 1 ONE juga boleh ya. Jadi yang ada tandanya ini adalah yang berbayar. Nah, sekarang mungkin kita mau coba yang apa ya enaknya. Oh ya, pokoknya lupa ya itu ya. Oke, untuk yang isian singkat itu waktunya biasanya lebih lama ya. Di sini ada kita 1 menit, tapi kita bisa rubah juga sesuai dengan keinginan ya. Set time itu ya untuk mengubah waktunya. Oke, kita akan buat polling ya. Karena dalam pembelajaran teman-teman itu kan di bagian penutup ya, selain kita ada evaluasi sedikit tentang materi yang telah diajarkan, itu kan kita wajib juga nih membuat refleksi. Nah, jadi sekalian aja bisa kita terapkan di Quizzes. Jadi setelah quiz tadi, nah langsung aja apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran. Tadi kita persamaan kuadrat ya, kita harus lihat persamaan kuadrat. Nah, jadi sekalian ya. Nah, kita bisa tulis menyenangkan dan saya paham.
materinya. Jadi sekalian bisa polling. Tapi kalau polling ini nggak usah dikasih poin ya, karena kan tidak kita nilai ya, tapi untuk refleksi kita ke depannya. Misalkan mungkin kurang menarik, jadi kita biar gimana sih membuat belajarnya lebih menarik seperti itu. Oke, kita isi dulu ya. Yang pertama mungkin menyenangkan dan paham materinya. Yang kedua menyenangkan walaupun kurang paham materinya, jadi dia suka tapi materinya kurang paham. Terus yang ketiga paham materinya tapi pembelajarannya bisa aja tuh gitu, bisa. Kemudian yang terakhir ini yang jelek ya, tidak paham, tidak paham materinya karena pembelajarannya tidak menarik. Nah, kita bisa pakai seperti ini, kurang menarik gitu aja ya, kok ya, tidak menarik. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan opsi, cuma kalau saya 4 aja ya, karena ini kan polling ya. Kalau sudah dirasa sudah cukup, bisa di save ya, nanti akan kembali ke halaman awal ya, dicek dulu apakah ada yang typo atau bagaimana. Kalau udah fix, oke, bisa di save. Nah, kita akan kembali ke halaman awal ya, di halaman yang kita bisa lihat soal-soal kita. Nah, oke, ini ada slide kalau mau menambahkan seperti presentasi begitu ya, kita tidak saja, kita hanya buat equation quiz ya sama polling. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan grade-nya untuk grade berapa, bisa untuk gambar juga, kita kasih gambar I love math. Oke, kita kasih gambar I love math. Nah, ini ada grade-nya, language-nya bisa dipilih juga ya teman-teman, apa. Karena saya ngajarnya di SMA, saya pilih kelas 10 sampai kelas 12. Oke. Ini bisa yang mau akses siapa aja ya, kita buat public ya. Visible to everyone, kita harus confirm. Nah, ingat untuk save juga. Oke, nah sudah sudah muncul gambarnya. Di sini ada ya, ada 100 poin ya, ada 5 pertanyaan. Jadi yang polling itu dianggapnya tidak pertanyaan ya, karena memang tidak ada poinnya juga dan dia sifatnya polling. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia untuk memulai kuis. Nah, kita bisa pakai ini ya, klasik aja. Kalau klasik itu individu ya. Ini settingannya mau dibuat seperti apa. Kalau memang sudah cocok semua ya tinggal kita play aja. Nah, ini tampilan untuk sharingnya. Klik titik 3 itu nanti bisa kita copy link. Nah, terus bisa kita buka di browser lain gitu ya, untuk melihat tampilannya. Nah, seperti ini kira-kira aja ya. Nah, ini waiting for the host to start. Tadi kan kita mainnya live nih, kita start. Kalau kita start, otomatis yang tadi yang udah masuk akan bisa. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan Kahoot ya. Jadi kita juga akan coba membuat kuis di Kahoot juga. Ini kita kuis dulu ya. Seperti itu tampilannya. Ini saya basic ya, basic accountnya, tidak berbayar. Oke, tampilan seperti ini tadi ya, udah dicek tadi. Nah, kita bisa start nih. Tarik tangan saya tuh seperti. Kita bisa juga cek ya apakah suaranya ada. Nah, ini suara saya kok enggak ada ya. Ini ada. Pokoknya kita acak aja ya. Ada suara? Ada. Nah, seperti ini. Asik ya. Berapa nih? Tadi karena diacak ya, kita bisa pakai use power up. Nah, ini enaknya di quizzes kayak gini. Acak aja ya. Salah juga nggak apa-apa, salah. Oke, turun peringkat. Apa ini jawabannya, ini nggak tahu.
Oh, salah. Nggak apa-apa. Jadi kalau salah dia akan turun peringkat ya. Aduh, ini berapa tadi? Kayaknya 46 ya. Oh, yes. Naik lagi. Oke, the last question. Ini tadi apa ya? Siapa lupa? Satu lah ya. Oke, kita cek. Yes, betul ya. Jadi naik. Nah, ini bedanya di quizzes ya. Kita bisa ada pilihan, tadi kan ada yang salah tuh. Ada 2. Kita bisa cek yang mana ya? 1 apa 2 nih? 2 ya, coba ya. Tanya apa? Oh, ini tadi apa jawabannya ya? Ini kah? Bukan. Oh yes, gitu. Jadi ada kesempatan kedua kalau yang di quizzes. Saya, oke. Jadi enaknya quizzes gitu. Ya, ada. Kemudian quiz-quiz yang lain bisa muncul juga. Lagi yang 4. Jadi kita kalau mau main ya bisa klik preview. Oke, begitu teman-teman, bisa ya. Oke, semangat ya mengunduh file ya. Kan kita sebagai guru kan juga diminta untuk melampirkan soal ya. Di quizzes ini kita bisa mendownload soal yang kita buat ya. Caranya yaitu dengan ini, teman-teman lihat nih ada print the quiz ya, teman-teman klik ya, teman-teman klik. Sudah saya nah ini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kuisnya ini juga bisa disimpan ya, untuk offline juga bisa. Nah, ini kalau teman-teman ini klik answer key, maka akan muncul jawabannya di bawah. Jawabannya ya. Kemudian kalau kita sembunyikan berarti tidak ada. Kalau untuk siswa kita bisa sembunyikan, tapi kalau untuk laporan kita pribadi kita bisa klik answer key ya, karena ada kunci jawabannya. Kemudian untuk yang ini ada shuffle ya, artinya kalau kita juga bisa acak ke siswa. Jadi cukup buat 1, nanti kalau teman-teman klik begitu. Nah, ini tadi nomor 1 tidak jika persamaan ya, buat saya kan ya, ini persamaan kuadrat. Nah, bagaimana dengan jawabannya? Kita cek aja. Kita yang jika persamaan nomor 1-nya C. Oke, sekarang kalau kita klik persamaan, jawabannya apa? E kan? Jadi jawabannya mau ngikutin ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, karena ini untuk laporan di rencana pembelajaran kita kasih answer key-nya ya. Kemudian gimana caranya? Di print ini klik aja. Nah, ini ada save as PDF, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Untuk more settingnya kelasnya untuk papernya aja ya. Nah, ini ada page-nya dalam yang sekinya, jadi ada 3 lembar ya. Oke, kalau kita buat yang legal sama ya panjang aja, kita buat A4 ya biar cantik ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup ya, kita bisa save. Oke, ini ada persamaan kuadrat dan filenya kita cek ya tadi di sini ya. Nah, ini untuk bisa untuk laporan RTP kita. Ternyata mudah ya, di quizzes sangat membantu sekali. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar, tiada henti.